Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wardatul Fajriyati dengan NIM 210338186 akan mempresentasikan praproposal saya dengan judul Pengaruh ELKPD berbasis STEM terintegrasi PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menghadapi era ini adalah keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu meliputi yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis, yang kedua keterampilan berpikir kreatif, yang ketiga keterampilan komunikasi, dan yang keempat itu keterampilan kolaborasi. Saat ini, pendidikan di Indonesia memiliki peringkat yang masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain, disebabkan oleh kurangnya literasi atau minat baca pada siswa serta kemampuan dalam berpikir kritis atau critical thinking yang masih rendah. Penyebab dari rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa adalah belum terlatihnya siswa untuk menganalisis suatu permasalahan, serta fakta yang ditemukan sehingga akibat produktivitas yang diperoleh siswa di sekolah tersebut sangat sedikit. Penyebab utama dari rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa yaitu siswa lebih sering merasa nyaman dengan eksplanasi dari pendidik tanpa menanyakan dengan jelas atau mencari tahu. STEM digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran sains yang dapat mengembangkan generasi terutama self-efficacy dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pembelajaran fisika saat ini sering menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Akan tetapi, berdasarkan kurikulum yang berlaku sekarang, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru dituntut untuk merubah menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Salah satu solusinya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL. Pendekatan STEM dengan model PBL dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecah masalah, kerjasama tim, dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan pada situasi baru. Selanjutnya itu dengan LKPD hasil pengembangan memberikan alternatif solusi pembelajaran yang inovatif, konstruktif, dan berpusat pada peserta didik dengan memfokuskan tercapainya kompetisi yang diharapkan. Sehingga dengan itu, saya mengangkatkan judul pengaruh elektronik LKPD berbasis STEM terintegrasi PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua yaitu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu rendahnya tingkat berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang ketiga, model pembelajaran problem-based learning diharapkan mampu untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah menggunakan ELKPD dengan pendekatan STEM. Yang kedua, untuk melihat bagaimana pengaruh penerapan model PBL pada siswa SMA. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh ELKPD berbasis STEM terintegrasi PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ELKPD berbasis STEM terintegrasi PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang keenam, manfaat penelitian.
Yang berikut merupakan manfaat penelitian ini. Yang pertama, bagi guru. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan inspirasi bagi guru dalam menggunakan model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua yaitu bagi peserta didik. LKPD dengan pendekatan STEM ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran fisika. Yang ketiga, yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai acuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada bab kedua yaitu membahas tentang kajian teori. Bab ini berisikan landasan teori terkait ELKPD, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics, PBL, dan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, adanya ELKPD. Pengertian ELKPD. LKPD atau biasa yang disebut LKS adalah salah satu bahan ajar yang sering digunakan dalam pembelajaran karena LKPD membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. ELKPD adalah perangkat pembelajaran digital sebagai latihan pengembangan aspek kognitif peserta didik melalui pengembangan pembelajaran dalam bentuk eksperimen. ELKPD digunakan sebagai sarana belajar mengajar di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. ELKPD yang dikemas dengan media yang lebih jelas dan menarik bagi peserta didik. Yang kedua itu adanya kelebihan dan kekurangan ELKPD. Kelebihan ELKPD sendiri yaitu mempunyai tampilan tema background yang disediakan oleh website. Yang kedua, banyaknya variasi soal yang dapat digunakan. Yang ketiga, dalam ELKPD terdapat audio, gambar, video yang mempermudah pemahaman siswa. Yang keempat, kemudahan siswa dalam mengakses ELKPD dimanapun. Yang kelima, kegiatan siswa mulai dari login mengerjakan ELKPD hingga pengumpulan ELKPD dilakukan secara online sehingga memudahkan guru untuk memantau siswa. Yang keenam, variasi soal dalam ELKPD juga dapat langsung diberi skor nilai sehingga memudahkan guru dalam menilai hasil kerja siswa. Kekurangan dari ELKPD yaitu membutuhkan akses internet yang memadai serta didukung smartphone berbasis Android. Langkah-langkah aplikatif pembuat ELKPD. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pengumpulan materi. Yang ketiga, penyusunan elemen atau unsur-unsur ELKPD. Yang keempat, pemeriksaan dan penyempurnaan sebelum memberikan kepada peserta didik. Pembahasan yang kedua yaitu ada tentang STEM. STEM itu sendiri adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Pembelajaran STEM adalah salah satu pembelajaran dan strategi yang dipandang sebagai suatu pendekatan yang dapat membuat perubahan yang signifikan pada abad ke-21. Selanjutnya yaitu adanya pemerincian 6 teras STEM sebagai berikut. Aspek pendekatan STEM. Yang pertama yaitu sains. Yang kedua adanya teknologi. Yang ketiga adanya teknik. Yang keempat adanya matematik. Tujuan STEM. Tujuan STEM lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Langkah-langkah pembelajaran STEM. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengembangkan dan menggunakan model. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan investigasi. Yang keempat, menganalisis dan menafsirkan data.
Yang kelima, menggunakan matematika atau teknologi informasi dan komputer dan berpikir komputasi. Yang keenam, membangun eksplanasi dan merancang solusi. Yang ketujuh, terlibat dalam argumen berdasarkan bukti. Yang kedelapan, memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Kelebihan STEM yaitu menumbuhkan pemahaman tentang hubungan antara prinsip, konsep, dan keterampilan domain di disiplin tertentu. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan memicu imajinatif kreatif mereka. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk memahami dan mengalami proses penyelidikan ilmiah. Yang keempat, mendorong kolaborasi pemecahan masalah yang saling ketergantungan dalam kerja kelompok. Yang kelima, memperluas pengetahuan peserta didik, di antaranya pengetahuan matematika dan ilmiah. Yang keenam, membangun pengetahuan aktif yang ingin melalui pembelajaran mandiri. Yang ketujuh, memupuk hubungan antara berpikir, melakukan, dan belajar. Yang kedelapan, meningkatkan minat peserta didik, partisipasi, dan meningkatkan kehadiran. Yang kesembilan, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka. Selanjutnya itu membahas tentang model pembelajaran berbasis masalah atau yang sering disebut dengan PBL. Secara umum, PBL dapat dijelaskan sebagai model pembelajaran yang berjadikan adanya permasalahan nyata, bahan untuk membelajarkan peserta didik dalam proses belajar, sehingga mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam PBL yang pertama yaitu adanya orientasi pada masalah, yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu prinsip PBL. Yang pertama yaitu pembelajaran merupakan suatu proses konstruktif, yang kedua, proses yang dimotori oleh keinginan dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses kolaborasi. Yang keempat, pembelajaran merupakan sesuatu yang diberikan kontekstual. Selanjutnya, karakteristik PBL. Berikut merupakan karakteristik dari PBL. Berikut merupakan kelebihan dari PBL. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Yang kedua yang pertama yaitu pemecahan masalah dalam PBL cukup bagus untuk memahami isi pembelajaran. Yang kedua, eh, memberikan kepuasan kepada siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran. Yang keempat, membantu memahami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, membantu siswa mengembangkan pengetahuannya dan bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri. Yang keenam, memahami hakikat belajar sebagai cara berpikir. Yang ketujuh, PBL menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedelapan, memungkinkan aplikasi dalam dunia nyata. Yang terakhir yaitu merangsang siswa untuk belajar secara kontinu. Kekurangan dari PBL sendiri adalah apabila siswa mengalami kegagalan atau kurang percaya diri, dengan minat yang rendah, maka siswa enggan untuk mencoba lagi. Yang kedua yaitu PBL membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapannya. Yang ketiga, pemahaman yang kurang tentang mengapa masalah-masalah yang dipecahkan, maka siswa kurang termotivasi untuk belajar. Topik selanjutnya itu berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis adalah proses kognitif siswa dalam menganalisis serta sistematis dan spesifik masalah yang dihadapi. Perbedaan masalah tersebut secara cermat dan teliti, serta mengidentifikasi dan mengkaji informasi guna merencanakan strategi pemecahan masalah. Ada dua fase dalam kemampuan berpikir kritis. Yang pertama adalah ada fase internalisasi. Fase kedua yaitu terjadi apabila siswa secara efektif menggunakan gagasan, prinsip, atau teori.
Indikator kemampuan berpikir kritis. Berikut indikator kemampuan berpikir kritis menurut Ennis. Yang pertama, ada penjelasan sederhana. Yang kedua, ada keterampilan dasar. Selanjutnya yaitu menyimpulkan. Selanjutnya menjelaskan penjelasan lanjut. Dan yang terakhir yaitu strategi dan taktik. Untuk keterampilan berpikir kritis terbagi dua. Yang pertama ada karakter dan faktor. Untuk faktornya sendiri yaitu ada gen, usia, dan grade point. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama ada dari Rahayu dengan judul Pengembangan ELKPD berbasis masalah terintegrasi sistem untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan keterampilan komunikasi peserta didik. Hasil penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan berpikir kritis dan komunikasi peserta didik. Hasil uji kepraktisan yang ditunjukkan rata-rata persentase keterbacaan 90% dengan kriteria sangat baik, dan kemudahan penggunaan yaitu sebesar 85% dengan kriteria sangat baik, dan respon positif peserta didik. Keefektifan yang ditunjukkan oleh hasil uji Pirate T-test dan uji N-gain. Hasil uji Pirate sampel T-test menunjukkan nilai SIG 2 Thailand 0, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai hasil pre-test dan post-test pada keterampilan berpikir kritis dan keterampilan komunikasi peserta didik, sehingga dapat dinyatakan bahwa ELKPD berbasis masalah terintegrasi sistem yang dikembangkan efektif. Yang kedua ada dari Prihandono pada tahun 2023 dengan judul Penerapan ELKPD Interaktif Berbasis Problem-Based Learning, berbantuan live worksheet untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar fisika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan lembar kerja peserta didik elektronik atau ELKPD berbantuan live worksheet berbasis model pembelajaran based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penggunaan ELKPD multipresentasi berbantuan LKPD langsung berbasis PBL berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar fisika. Yang ketiga itu ada dari Alien pada tahun 2023 dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Problem-Based Learning dengan Pendekatan STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi gelombang non bunyi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan mengimplementasikan model pembelajaran PBL dan pendekatan STEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata N-gain keterampilan berpikir kritis pada kelas eksperimen sebesar 0,63 dan kelas kontrol sebesar 0,35, termasuk kategori sedang. Hasil uji Pirate sampel T-test diperoleh nilai SIG 2 Thailand sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis sebelum dan sesudah pembelajaran. Hasil uji independen sampel T-test diperoleh nilai SIG 2 Thailand sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata N-gain keterampilan berpikir kritis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang keempat ada dari Wardani pada tahun 2019 dengan judul Pengembangan LKPD dengan pendekatan STEM berbantuan video pada pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, materi, momentum, dan impuls. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik LKPD dalam pendekatan STEM berbantuan video pada pembelajaran berbasis masalah, mengetahui tingkat kelayakan LKPD dengan pendekatan STEM, dan menguji peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Sedangkan untuk hasil
Uji kelayakan dari validator yang ditinjau dari aspek kelayakan isi, penyajian, dan bahasa sebesar 88,17%. Dan respon peserta didik sebesar 85,94%. Menunjukkan bahwa LKPD dengan pendekatan STEM berbantuan video untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis sangat layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran fisika. Analisis hasil pretest dan post-test menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan meningkatkan hasil uji N-gain sebesar 0,5 pada kategori peningkatan sedang. Peningkatan terjadi karena penggunaan stimulus permasalahan yang diberikan dalam LKPD khususnya dalam bentuk video pada pembelajaran berbasis masalah dapat membuat peserta didik tertantang untuk memecahkan permasalahan, sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik. Yang kelima ada Lestari pada tahun 2018 dengan judul Pengembangan LKPD berbantuan PET Simulation berbasis STEM PBL untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan memecah masalah peserta didik. Tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk menghasilkan LKPD berbantuan PET Simulation berbasis STEM PBL. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan memecah masalah fisika peserta didik SMA. Hasil penelitian menunjukkan, yang pertama telah dihasilkan LKPD berbantuan PET Simulation berbasis STEM PBL yang layak digunakan. Ditinjau dari penelitian kelayakan oleh validator ahli dan praktisi dengan skor 115,5 atau sangat baik untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan memecahkan masalah peserta didik. Yang kedua yaitu meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan memecah masalah peserta didik melalui LKPD berbantuan PET Simulation berbasis STEM PBL dengan standar gain sebesar 0,58 dengan kategori sedang. Yang ketiga yaitu ada kerangka berpikir, di mana kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah, yang disebabkan oleh belum terlatihnya siswa dalam menganalisis masalah, kurangnya literasi atau minat baca siswa, pembelajaran masih berpusat kepada guru. Alternatif solusinya yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan pendekatan STEM. STEM bersifat integratif untuk mendukung penerapan dapat menggunakan model pembelajaran PBL dan media pembelajaran ELKPD. Maka dari itu didapatkan judul Pengaruh ELKPD berbasis STEM terintegrasi PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada hipotesis di mana H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh ELKPD berbasis STEM terintegrasi PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua ada HA-nya atau hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh ELKPD berbasis STEM terintegrasi PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Untuk bab 3 yaitu adanya metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan eksperimen. Penelitian melaksanakan peneliti dengan menggunakan jenis metode eksperimen semu atau metode kuasi eksperimen desain. Yang kedua ada langkah-langkah. Yang pertama yaitu adanya langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian itu terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Yang kedua adanya populasi dan sampel. Populasi adalah total dari individu atau satuan yang sifatnya akan dipelajari. Unit analisis ini berupa individu, organisasi, benda, fenomena alam, dan sebagainya. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMA yang mempelajari fisika. Untuk jumlah sampel yang akan diambil sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang ketiga yaitu adanya variabel dan data.
Variabel penelitian adalah suatu objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas dan yang kedua yaitu adanya variabel terikat. Variabel bebas menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah model problem-based learning. Sedangkan variabel terikatnya yaitu keterampilan berpikir kritis siswa. Yang keempat, adanya instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes, kemampuan berpikir kritis, lembar wawancara, dan angket. Yang pertama, adanya tes kemampuan berpikir kritis, yaitu terdapat format kisi dan rubrik soal tes kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, adanya lembar wawancara, berikut kisi-kisi wawancara. Yang ketiga, adanya angket, berikut format angket untuk siswa. Yang kelima, di sini adanya teknik analisis data. Untuk teknik analisis data, adanya yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Untuk hipotesis 0 atau H0, rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa pada kedua kelompok adalah sama. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Sedangkan untuk hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan berpikir kritis siswa antara kedua kelompok, di mana H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada keterampilan berpikir kritis siswa. Sedangkan HA menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dan dalam rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa. Pengujian ini bertujuan untuk menguji kebenaran pengaruh hipotesis dan mendapat informasi tentang adanya perbedaan yang signifikan dalam belajar fisika antara dua kelompok siswa dengan atau tanpa menggunakan model pembelajaran model problem-based learning. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.